Selamat siang, selamat datang bagi siswa tingkat SD kelas 4 dan 5 yang terutama akan mengikuti seleksi untuk terpilih sebagai siswa yang akan mewakili sekolah di kompetisi KSN tahun 2021. Dan jika Anda lolos, maka Anda akan mengikuti seleksi KSN tingkat kabupaten kota, ya, yang biasanya diadakan bulan Januari, Februari. Mudah-mudahan untuk yang saya bahas hanya yang IPA Fisika ya, karena saya memang hanya bisa di IPA Fisika ya, biologi nggak bisa saya ya. Silakan ke pendamping guru untuk biologinya. IPA Fisika nomor genap ya, nomor 2 sampai dengan 30, jadi 15 soal. Oke, nomor 2 ya. Nomor 2 ini kalau pengetahuan dasar yang Anda harus miliki adalah bagaimana menghubungkan kecepatan, jarak, dan waktu ya. Jadi itu yang penting Anda tahu ya. Jadi kalau saya tulis di sini, Anda perlu tahu bahwa jarak itu adalah kecepatan yang diukur oleh speedometer itu dikali waktunya. Ini rumus ini. Ya. Jadi Rina mengendarai mobil dengan kecepatan 20 mph. Jadi diketahui kecepatan V 20 meter per sekon. Seperti pada gambar. Jika perjalanan Rina menempuh jarak 4,8 km. Jadi jaraknya 4,8 km. Nah ini nggak sesuai, ini meter. Jadi ini harus jadikan meter dikali 1000 kan ya. Kilometer ke meter dikali 1000. 48 kali 1000 meter. Jadi 4800 meter. Jadi sama ya. Jadi ini sama. Waktu yang diperlukan Rina untuk sampai ke tujuan. Jadi ditanya waktu tapi dalam menit ya. Kalau Anda lihat di sini menit. Oke. Jadi rumusnya cuma jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kalau Anda masukkan jaraknya berapa tadi? 4800. Jadi 4800 ya. Anda sudah tahu ini waktunya sekon kan? Ini waktunya sekon. Jadi nanti waktunya ini jawabnya sekon. Kecepatan 20 kali waktu. Jadi dengan demikian waktunya adalah ya 4800 dibagi 20. Ya, kalau Anda lihat cukup 48 bagi 2 ya. 24. Terus ini nolnya dicoret 1 kan? Ya, berarti 240 ya. Nah, sekon ya, sekon. Sekon, S ini sekon. Yang ditanya menit ya. Kalau Anda lihat di sini menit, jadi harus sekon ke menit kan dibagi ya. Ya kan? Dibagi 60 baru jadi menit. Jadi hasilnya adalah 4 menit. Ya. Jadi hasilnya adalah yang ini. C. Ya, jadi sekali lagi cukup Anda tahu jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Nomor 4. Ya. Sebuah beban digantungkan pada katrol bebas seperti pada gambar berikut. Jadi ini gambar ini diketahui. Ya, ini katrol berbentuk silinder. Ini tempat untuk menggantungnya tetap ini. Ini tali kan. Kemudian ini ditarik dengan. Ya. Jika berat beban adalah 20 Newton, ini bebannya. Beratnya 20. Berapakah gaya besar F minimum? Nah, ini Anda harus ngerti tentang katrol tunggal ya. Ini disebut katrol tunggal karena katrolnya cuma satu. Nah, katrol tunggal itu dibagi dua. Satu katrol tunggal tetap. Jadi kalau Anda lihat ini katrolnya tetap tidak bergerak. Dia dipantek di tiang ini. Kemudian di sini dikasih tali. Ini adalah bebannya. Biasanya kalau orang ngangkat zaman saya waktu kecil, kalau orang menimba dari sumur ya seperti ini. Ini timbanya. Berisi air kita tarik di sini. Ya, maka begitu kita tarik, gaya kita pindah ke sini. Ya, karena talinya cuma satu di sini. Ya, yang ngangkat ke atas cuma satu nih, ke atas. Ya, ini kan narik ke bawah. Jadi yang ngangkat cuma satu. Jadi kalau Anda tarik dengan gaya F, ini juga gaya F. Ya, sehingga untuk mengangkat beban minimal diperlukan gaya sama dengan W.
W itu berat beban ya. Gitu. Jadi misalnya kalau berat bebannya 20 Newton, maka Anda perlu tarik dengan gaya 20 Newton. Ini untuk katrol tunggal tetap. Nah, kalau katrolnya bisa bergerak, nah ini seperti ini. Jadi talinya yang dihubungkan dengan ini, tali yang ini. Katrolnya tidak. Jadi ketika Anda mengangkat seperti ini, katrol ini akan bergerak naik. Ya, kalau Anda cukup kuat, dia akan bergerak naik kan. Sehingga beban ini akan terangkat naik bersama katrol. Jadi bebannya akan naik bersama katrol. Nah, kalau Anda lihat di sini gaya ini ada dua sekarang. Karena ini juga menarik ke atas kan. Walaupun talinya hanya satu, tapi dia menarik ke atas ikutan gaya ini. Jadi ada dua F. Ya, sehingga F tambah F sama dengan W. F tambah F itu 2F sama dengan W. Nah, inilah yang terjadi di sini di soal kita itu ini. Ya, diketahui berat beban W 20 Newton. Berapakah gaya F minimum? Maka sesuai dengan ini ada dua gaya ya yang menarik ke atas. Jadi dua gaya menarik 20 Newton. Maka gaya minimumnya sama dengan 10 Newton. Gaya minimum yang diperlukan adalah 10 Newton ya. Ya, jadi ini adalah katrol tunggal bergerak. Artinya katrolnya bisa bergerak. Ya, seperti itu, ya. Nah, kenyataannya ini. Kenyataannya itu ada gesekan pada katrol. Jadi ini sebetulnya rumus ini berlaku kalau katrolnya itu licin, cukup licin. Tapi kan enggak ya, pasti ada gesekan. Sehingga dalam keadaan sebenarnya diperlukan gaya yang lebih besar dari F minimum. Ya, makanya disebut gaya minimum ini. Ini disebut gaya minimum, ya. Jadi lebih besar. Misalnya kalau ini F minimumnya 10 Newton, maka F sesungguhnya lebih besar dari F minimum. Lebih besar dari 10 Newton. Misalnya F sesungguhnya 12 Newton. Ya. Sesungguhnya lebih besar dari 10 Newton. Ya. Karena itu disebut gaya minimum. Oke, itu nomor 4 ya. Sekarang nomor 6. Ya. Ini adalah grafik VT. Ya. Grafik VT ya. Ini kecepatan di sisi vertikal. Satuannya meter per sekon. Kemudian di grafik horizontal ini T. Jadi kalau nggak ditulis ini tuh sebetulnya 0. Di sini tuh 0, kecepatannya 0, waktunya 0. Sekarang Anda disuruh baca grafik, membaca grafik. Nah, ini kelemahan dari siswa kita. Ya, baik tingkat SD, SMP dan SMA adalah membaca grafik. Nah, Anda baca, kita mulai dari nomor 1 ya. Waktu detik ke 0 hingga 4. Detik ke 0 hingga 4. Jadi kalau Anda lihat di sini, detik 0 hingga 4. Itu garis ini. Ya, garis ini. Kalau Anda baca kecepatannya di sini 15. Di sini juga 15. Di sini juga 15. Di sini juga 15. Jadi kecepatannya tetap tidak berubah. Ya, kita baca. Benda bergerak dengan kecepatan tetap pada detik ke 0 hingga 4. Betul. Nomor 1 betul. Sekarang nomor 2. Detik ke 4 hingga 6. Ini 4, ini 6. Grafiknya ini. Ya, grafiknya ini tuh. Ya, grafiknya yang hijau ini. Nah, di sini kecepatannya 15, di sini 20. Jadi bisa aja kalau kita ambil di sini mungkin 16, di sini mungkin 17, di sini 18 dan seterusnya. Jadi kecepatannya bertambah. Ya, kecepatannya bertambah. Ya, jadi kecepatan bertambah itu artinya mengalami percepatan, mengalami percepatan. Kalau berkurang mengalami perlambatan. Kalau tetap. Jadi kita baca. Benda mengalami percepatan. Nah, kalau tadi kan kecepatan tetap. Pada detik ke-4 hingga 6, betul. Betul ya. Sekarang nomor 3. Benda mengalami perlambatan pada detik ke-6 hingga 10. Jadi sekarang kita baca 6 hingga 10. Ini 6, ini 10. Jadi yang ini. Ya, kalau kita ini kasih merah, yang merah ini. Ini sekarang. Ya, kalau Anda lihat di sini kecepatannya kita baca berapa? 20. Ya, waktu 6 kecepatannya 20. Mungkin waktu 8 misalnya di pertengahan sini kecepatannya sudah bukan 20 tapi yang ini di bawah 15 kan?
Misalnya 13. Nanti 7 makin kecil. Dan terakhir waktu di 10 kecepatannya 0. Jadi kalau Anda lihat kecepatannya makin lama makin turun. Akhirnya 0. 0 artinya apa? Berhenti. Jadi di sini tuh dia berhenti sudah. Kecepatannya udah 0. Mengalami perlambatan ya. Jadi benar, kecepatannya makin lama makin kecil. Jadi kayaknya jawabnya C, karena tidak ada lagi 1, 2, 3, 4. Ya, jawabannya hanya ada 3 pilihannya. Yang 4 pasti salah. Benda tidak bergerak pada detik ke-0. Nah, detik ke-0 tuh ini 0 ya. Detik ke-0 ini. Jadi kecepatannya 15 meter per sekon. Ya. Jadi waktu T-nya sama dengan 0, kecepatannya itu bukan 0, tapi 15 meter per sekon. Ya, artinya bergerak. Ya, tidak diam. Kalau diam itu kecepatannya 0. Ah, di sini justru dia diam. Ya, jadi kalau T-nya sama dengan 10, kecepatan V sama dengan 0. Nah, di sini justru dia diam. Ya, jadi nomor 4 jelas salah. Jadi jawabannya C. Kemudian, kalau ini hanya hafalan ya. Ini hafalan ini Bu. Urutan planet-planet berikut yang merupakan sistem tata surya. Ya, sistem tata surya. Dengan satelit alami paling banyak hingga paling sedikit. Ya. Jadi banyak satelitnya ya. Jadi yang mana yang paling banyak ya? Jadi satelit dulu. Satelit itu ada 2. Ada satelit alami. Ini kalau orang bilang ciptaan Tuhan. Jadi sudah ada di alam dan bukan buatan manusia. Kemudian ada lagi satelit buatan manusia ini. Misalnya seperti satelit Palapa zaman kita dulu, itu buatan manusia kan? Ya, adalah satelit buatan manusia yang sengaja diorbitkan pada orbit planet tertentu dan tujuannya untuk tujuan tertentu. Ya, misalnya untuk siaran televisi atau untuk memfoto sumber daya alam, ya dan seterusnya. Nah, banyak satelit alami itu yang paling banyak adalah Jupiter, 67 buah. Ya, saya nggak hafal satelitnya namanya apa saja ya, tapi kalau Anda buka itu 67. Nah, Anda tahu Jupiter adalah planet yang paling besar, ya, dan paling jauh, ya, paling jauh dari matahari, ya, karena Anda sudah tahu kan, planet itu kan apa ya? Kalau saya bilang menaiki Vespa ya, kalau ini kalimat saya ya, Anda lain lagi ya. Jadi menaiki Vespa bukan main, ya toh. Jadi Merkurius, jadi kalau ini ada matahari, ya M itu Merkurius, ya. Kemudian Venus, ya, menaiki Vespa Venus, Bumi, ya. Jadi Bumi itu nomor 3, ya. Ini Merkurius, Venus, Mars, habis itu Mars. Nah ini. Nah Bumi itu planet alaminya cuma 1, yaitu bulan. Kita sebutnya bulan. Mars ada 2. Ya, saya lupa namanya. Anda lihat aja. Mars ada 2. Nah, kemudian sudah itu planet yang lebih jauh ya. Oh, bukan, sorry. Jupiter bukan yang paling jauh ya. Ini Jupiter ini. Jupiter. Yudi sahabat. Ini Yudi sahabat Urip maksudnya. Ini Saturnus. Urip, Uranus. Ya. Nekat itu Neptunus. Nah, dulu di sini ada Plato, tapi Plato udah dianggap bukan planet. Ya, jadi tidak digolongkan sebagai planet karena terlalu kecil mungkin ukurannya. Nah, Jupiter ini adalah bukan yang paling jauh ya, yang paling jauh Neptunus ya. Jupiter ini adalah planet yang paling besar. Ini planet terbesar ini. Nah, jadi kalau kita pakai logika karena terbesar dia punya banyak pembantu. Pembantunya ada 67. Anggap aja planet itu anggap aja satelit itu sebagai pembantu. Jadi Jupiter ini paling gede makanya pembantunya paling banyak. Kemudian tentu Saturnus dibandingkan dengan Bumi dan Mars 59. Mars itu planetnya kecil, jadi pembantunya cuma 2.
Bumi lebih kecil lagi, cuma 1. Jadi urutan planet mulai dari planet dengan satelit alami paling banyak tentu yang depannya Jupiter. Cukup Jupiter aja selesai. Jadi yang kita lihat cuma yang paling banyak aja. Jupiter. Udah. Kalau yang paling sedikit bumi ada 2. Ya kan? Tapi kalau yang paling banyak cuma 1 kan Jupiter. Oke, jawabnya C ya. Itu hafalan saja. Kemudian nomor 10. Ya. 4 jenis cairan dengan massa jenis berbeda ditempatkan dalam sebuah wadah seperti pada gambar. Jadi akhirnya setelah seimbang didapatkan K di atas, L di sini, M di sini, N di sini. Di mana cairannya adalah kita nggak tahu, ini nama cairan, ya. Madu ini bukan berarti M, ini nama ini, ya. Ini massa jenisnya, ya. Nah, ini bisa disebut soal AKM karena ada data, ada gambar. Jadi kita bagaimana kemampuan kita membaca data menyesuaikannya dengan gambar dan kemampuan membaca kalimat. Nah, ditanya cairan yang tepat pada KL, M, N, dan N. Nah, Anda sudah tahu kenyataannya seperti ini kan? Jika cairan-cairan berbeda massa jenis yang tidak bercampur, jadi cairan itu massa jenisnya berbeda dan tidak bercampur, dimasukkan ke dalam suatu wadah, maka ketika keadaan keseimbangan tercapai itu artinya sudah tidak bergerak lagi saat cairnya. Anda akan melihat cairan-cairan tersebut terpisah atas beberapa lapisan seperti di gambar ini. Nah, cairan dengan massa jenis terbesar ada di lapisan bawah. Jadi lapisan paling bawah ini adalah yang massa jenisnya paling besar. Apa coba yang massa jenisnya paling besar? Ini, madu. Ya, jadi N ini madu ini. Ya toh? Ya. N ini madu. Paling belakang ya. Jadi paling belakang pasti madu. Nah, kalau enggak jawabnya C, D. Ya, paling belakang madu. Kemudian urutan kedua adalah yang lebih besar lagi, tapi lebih kecil dari 1.400, yaitu 1.300. Ya, ini urutan pertama, ini urutan kedua. Jadi urutan pertama ini N. Urutan kedua ini pasti M. Jadi berikutnya adalah sirup. Nah, ini. Jadi jawabnya C udah. Berhenti kita sudah. Nggak perlu lagi kita lihat yang lain ini. Ya, itu efisiensi waktu menjawab soal pilihan ganda. Jangan dikerjakan seperti soal esai. Ya, jadi kalau sudah selesai. Nah, kalau ingin tahu, ini kan ingin tahu ya. Yang ketiga pasti air. Ya, yang ketiga juara 3. Ya, air. Jadi L. Dan terakhir minyak tentu yang paling atas K. Karena dia juara 4 paling kecil. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Mudah-mudahan jelas ya gambarnya. Kalau tidak saya perbesar. Oh, jelas. Ya. Jadi di sini ada gambar ya. Nah, ini ada gambar. Ya, ada gambar ini. Ini matahari, gambar matahari ya. Mungkin tidak terlihat di sini. Ini tuh matahari. Ya, ini tuh matahari. Ya. Ini panel surya namanya. Panel surya. Dan yang terakhir ini adalah kipas angin. Ya, ini adalah kipas angin. Ya, yang ini adalah kipas angin. Nah, perhatikan gambar berikut ya, gambarnya ini. Perubahan energi yang terjadi pada gambar di atas. Ya. Jadi ini matahari tentu cahaya ya. Kalau kita lihat matahari energi cahaya di sini. Terjemahkannya energi cahaya. Ini tentu salah sudah. Ya, energi cahaya ini salah. Ya. Tinggal Anda konsentrasi A atau C. Ya. Cahaya mengenai panel surya. Ya, surya ini artinya matahari. Ya. Panel surya itu merubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Ya, jadi di sini dia akan berubah menjadi, jadi ini energinya energi cahaya. Dirubah akan menjadi listrik. Ya, kemudian listrik itu dimasukkan ke kipas angin, dicolokkan itu. Kemudian kipas anginnya berputar, ya kan? Kipas anginnya berputar. Nah, energi putaran itu disebut energi kinetik kan?
Ya, jadi jelas di sini ya. Cahaya ke listrik ya, udah jelas ya. Energi cahaya dirubah menjadi energi listrik oleh panel surya. Jadi ini. Jadi jawaban C. Kemudian oleh kipas angin, energi listrik dirubah menjadi energi kinetik. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, kalau energi kimia itu apa? Energi kimia itu energi listrik, energi kimia ke energi listrik itu baterai. Ya, energi kimia ke energi listrik itu baterai. Ya. Kalau energi kimia ke energi listrik itu baterai. Oke? Nomor 12 ya sudah selesai. Sekarang ke nomor 14. Nah, perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Jadi ini ada rangkaian listrik R1 200 ohm, R2 500 ohm, R3 1 kilo ohm. Kemudian di sini ada baterai 12 volt, di sini ada saklar switch. Ya. Rangkaian tersebut merangkaian rangkaian apa? Rangkaian apa ini? Ya. Nah, Anda lihat rangkaian ini tidak bercabang ya. Tidak bercabang. Jadi kalau baterai ini akan mengalirkan arus dari kutub positif biasanya kan. Arus itu biasanya dari kutub positif keluarnya kan. Ini arus listrik. Nah kalau Anda perhatikan dia hanya belok saja, tidak ada bercabang. Jadi arus yang lewat pada hambatan R3, lewat pada resistor R2, lewat pada resistor R1 sama, semua sama arusnya. Tidak berbeda. Kemudian balik lagi ke baterai. Jadi sama dengan arus baterai. Ya. Nah, itu disebut dengan susunan seri ya. Rangkaian seri. Jadi jelas seri ya. X ini rangkaian seri. Nah, pada rangkaian seri, arus listrik yang mengalir sama besar. Setiap resistor akan memiliki besar arus, pastikan. Nah, ini. Besar arus. Jadi jawabnya D. Besar arus. Jadi teorinya seperti ini. Ya kan? Ya, rangkaian seri adalah rangkaian yang tidak bercabang. Ya, tidak ada cabangnya. Ya, kalau dibilang cabang itu misalnya ini arus masuk terbagi dua, misalnya begini. Nah, ini namanya cabang. Ya, ini nggak sama. Ini namanya cabang ya. Ini namanya cabang. Ini nggak ada cabangnya kan. Nah, rangkaian yang tidak bercabang sehingga arus. Nah, arus ini. Yang melalui tiap komponen. Jadi seperti ini misalnya baterai dari kutub positif ya. Ini kita masukkan baterai dari kutub positif. Nah, tidak ada yang bercabang. Ya, maka arus yang mengalir lewat resistor R1 akan sama dengan arus yang mengalir pada resistor R2, akan sama dengan arus yang mengalir pada resistor 3, akan sama dengan arus yang mengalir pada resistor 4. Ini namanya susunan seri, ya. Ya, ini namanya rangkaian seri. Sesuai dengan gambar kita. Nah, kalau rangkaian paralel, rangkaian yang ujung-ujungnya saling dihubungkan. Jadi misalnya R1, ini ujungnya A, ini ujungnya B. Dihubungkan ujungnya sehingga ini juga A, ini B. Di sini tidak boleh ada resistor ya. Di sini nggak boleh ada resistor. Kawat biasa. Ini kawat biasa ini. Kawat aja. Ini juga kawat aja. Ya, ujung-ujungnya dihubungkan. Nah, kalau orang mau bergandengan tangan, tangan kiri dengan tangan kiri, tangan kanan dengan tangan kanan. Seluruhnya saling bergandengan. Baru nanti dikasih baterai kan. Jadi kalau Anda perhatikan arus dari baterai, keluar dari plus ya, arus dari baterai. Nah, di sini dia bercabang. Yang satu ke R1, yang satu ke R2, yang satu ke R3. Nggak sama ya. Ini I1, ini I2, ini I3. Jadi arusnya nggak sama. Tapi ujung-ujungnya sama. Nah, ujung-ujung sama itu disebut tegangan. Ya, ujung-ujung sama itu disebut tegangan. Jadi kalau pada rangkaian paralel yang sama tegangannya. Kalau pada rangkaian seri yang sama arusnya. Itu ya teorinya. Saya harap Anda mengerti ya. Sekarang nomor 16 ya. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang ini maksudnya nih, gambar ini ya. Nah, gambar ini ya. Perhatikan gambar berikut. Seekor burung, ini burung. Mula-mula terbang pada ketinggian A. Ini, mula-mula dia ada di sini nih, mula-mula. Setelah beberapa saat, burung tersebut naik
hingga ketinggian B, naik dia ke ketinggian B. Jadi naik ya, terbang naik ya, ketinggian B. Ini ketinggiannya kalau Anda baca di sini ini 6 berapa ini? Saya juga nggak jelas ya. Berapa meter itu? Ya, saya lihat dulu ya di soal nggak jelas, terlalu kecil. Oh 16 meter ini ya. Ini 16 meter. Ini 24 meter. Nah, jelaskan ya. Ini 16, ini 24. Oke, jadi mula-mula tingginya 16, kemudian dia naik 24. Jika massa burung 600 gram, ya, massa burung 600 gram. Ya, massa burung 600 gram. Nanti harus kita jadikan kilogram ini. Maka perubahan energi potensial burung untuk berpindah dari A ke B. Jadi pindah dari A ke B. Berapa perubahan energi potensialnya? Ya, kalau Anda lihat kan ketinggiannya naik. Naik itu artinya positif. Kalau turun negatif. Jadi kalau dari B ke A ini turun negatif. Ini naik positif. Jadi energi potensialnya, perubahan energi potensialnya akan naik positif. Ya, nah rumusnya seperti ini. Teorinya itu seperti ini. Energi potensial sebetulnya potensial gravitasi karena disebabkan oleh tarikan pusat bumi. Adalah energi yang dimiliki benda karena ketinggiannya terhadap acuan tertentu. Ya, jadi karena ketinggiannya terhadap acuan tertentu. Ya, misalnya kita ambil acuannya ini tanah atau lantai. Maka kalau benda ada di tanah atau lantai, energi potensialnya 0. Makin tinggi dari tanah, energi potensialnya makin besar. Kalau ketinggiannya H, masanya M, maka energi potensial dirumuskan oleh M kali G kali H. G biasanya 10 kalau nggak diketahui. Tapi biasanya diketahui. Ya, seperti itu. Nah, jadi tinggal kita hitung MGH ya. Jadi massa burung kita rubah jadi gram, kilogram, 600 per 1000 gitu kan ya. Kilogram. Di nolnya 2, jadi 6 per 10 kilogram. Ya. Nah, perubahan energi potensial itu adalah energi potensial akhir. Selalu akhir dikurang awal. Yang namanya perubahan itu selalu akhir dikurang awal. Ya. Di kita akhirnya adalah B ya. Akhirnya adalah B. Jadi energi potensial B dikurang energi potensial A. Begitu. Ya. Energi potensial B dikurangi energi potensial A. Nah, sekarang Anda kalikan. Ya, MGH ya rumusnya. Jadi energi potensial A, B itu MGHB ya. MGHB. M-nya 6 per 10 kan. Jadi 6 per 10. G-nya 10. HB 24. Dikurang energi potensial A. Sama, masanya sama, nggak berubah. 6 per 10. Gravitasi juga 10. HA. HA 16 ya. 16. Nah, seperti ini. Tinggal kita kalikan kan. Ini 10 coret. 10 coret gitu kan ya. Terus ini sama, ini ada 6, ini ada 6. Keluarkan 6. Maka ini sisa 24 kurang 16. Kalau matematik itu gitu. Jadi kalau dikalikan terlalu panjang. Ya, dikotret-kotret lagi. Nanti bisa salah kotret ya. 6 kali, kalau ini gampang kan. 24 kurang 16, 8. 6 kali 8 di luar kepala, 48. Joule ya, satuannya joule. Jadi energi ini satuannya joule, massa kilogram, gravitasi meter per sekon kuadrat, ketinggian meter. Jadi 48 joule ya. Begini. Nah, jawabannya A. Ya, jadi kita sudah selesai 8 soal ini. Nanti soal nomor 18 sampai 30 yang genap akan ada di part 2. Jadi hanya ada 2 part ya, part 1 dan part 2. Part 1 8 soal, part 2 7 soal.
Ini adalah soal IPA tingkat SD kompetisi sains nasional tingkat kota, kabupaten 2020. Semoga bisa jadi referensi bagi Anda dan mudah-mudahan apa yang kami bawakan ini bermanfaat bagi Anda, dan jika Anda merasa ini bermanfaat, silakan di-subscribe untuk memberi dukungan kepada kami supaya kami tetap bersemangat menyediakan pembelajaran yang makin lama makin baik dan bisa memuaskan Anda dan membuat Anda sukses di dalam studi Anda. Saya Martin Kanginan, tetap semangat belajar mandiri di rumah.